Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi tentang cerita seputar gadget ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana aliansi Samsung dan Android yang membuat mereka merajai pasar. Oke, setelah intro yang satu ini. Oke, kisah kesuksesan Samsung dan Android di pasar gawai adalah contoh kesempurnaan dari simbiosis yang saling menguntungkan. Keduanya dengan kelebihan dan strateginya masing-masing bersatu menciptakan sebuah kekuatan yang tak terbantahkan. Tanpa salah satu dari keduanya, mungkin dominasi pasar gawai akan terlihat sedikit berbeda ya. Samsung dengan inovasinya dan Android dengan sistem yang sangat open source membuat keduanya jadi saling memberikan manfaat bagi satu sama lain. Kalau membicarakan Android, kalian pasti tidak akan melupakan yang namanya Samsung. Android sebagai sistem operasi mobile berbasis Linux yang open source membuka pintu bagi semua produsen ya untuk menciptakan perangkat yang terjangkau dan dapat disesuaikan. Konsep open source ini memungkinkan Samsung dan produsen lainnya untuk membangun perangkat dengan berbagai macam spesifikasi, harga, dan fitur tanpa terikat dengan platform eksklusif. Keterbukaan Android juga memicu munculnya jutaan aplikasi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna serta menciptakan ekosistem yang dinamis. Nah, Samsung yang berawal dari perusahaan dagang kecil pada tahun 1938 di Korea Selatan memiliki perjalanan yang luar biasa hingga menjadi raksasa teknologi global seperti saat ini. Pada awalnya, Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul. Samsung yang pada awalnya adalah perusahaan perdagangan yang fokus ekspor produk seperti ikan kering, buah-buahan, dan juga mie. Nah, pada tahun 1960 sampai 80-an, Samsung mulai merasuki industri elektronik dengan mendirikan Samsung Electronics. Mereka memproduksi televisi hitam putih, kulkas, mesin cuci, dan juga produk elektronik rumah tangga lainnya. Pada tahun 80-an sampai 2000, Samsung mulai mengalihkan fokusnya pada inovasi dan kualitas, serta berinvestasi besar-besaran dengan riset pengembangan. Mereka menjadi salah satu produsen memori dan juga layar LCD terkemuka di dunia. Oke, pada tahun itu juga Samsung mulai memasuki pasar ponsel pada awal 90-an ya. Namun produk-produk mereka awalnya kurang kompetitif dibandingkan dengan Nokia dan juga Motorola. Namun mereka tidak menyerah dan terus berinovasi. Pada tahun 2000-an, Samsung memutuskan untuk bekerja sama dengan Android, dan keputusan Samsung untuk mengadopsi Android pada tahun 2010-an adalah titik balik yang mengubah nasib perusahaan di pasar smartphone. Dengan menggabungkan perangkat keras berkualitas tinggi dengan fleksibilitas yang dimiliki Android, Samsung berhasil menjadi salah satu pemain utama di pasar smartphone yang bertahan hingga sampai saat ini. Setelah membahas inovasi Android yang pesat pada video sebelumnya, kita akan melihat Samsung yang membuat dunia semakin merasa berlari dengan kecepatan perkembangan teknologi. Inovasi yang pertama yakni ada layar AMOLED. Samsung adalah pelopor dalam teknologi layar AMOLED yang dikenal dengan kualitas gambar yang tajam, warna yang kaya, dan kontras yang tinggi. Layar AMOLED Samsung telah menjadi standar di industri smartphone dan digunakan oleh banyak produsen lain. Yang kedua yakni kameranya. Samsung terus berinovasi dengan teknologi kamera yang menghadirkan fitur-fitur seperti zoom optik yang kuat, mode malam yang canggih, dan sensor beresolusi tinggi. Kemudian desain dan material. Samsung dikenal sebagai desain smartphone yang elegan dan penggunaan material yang berkualitas tinggi seperti kaca dan logam. Mereka juga berani bereksperimen dengan desain inovatif seperti ponsel lipat. Oke, membahas ponsel lipat, Samsung adalah salah satu produsen pertama yang memperkenalkan smartphone lipat dengan teknologi layar fleksibel yang menghadirkan bentuk dan fungsionalitas yang baru. Selain dari inovasi-inovasi tadi, Samsung juga sangat inovatif dalam ekosistem produknya. Mereka juga mengembangkan berbagai produsen elektronik konsumen lainnya seperti smart TV, perangkat rumah tangga pintar, wearable device, dan menciptakan ekosistem produk yang terintegrasi. Oke, kalau kita bahas Samsung, kita tidak akan luput dengan negara asalnya yakni Korea Selatan. Nah,
Pada awalnya ada kesalahpahaman umum mengenai aturan di Korea Selatan yang mengharuskan warganya menggunakan ponsel Samsung. Padahal tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengharuskan warga negara Korea Selatan untuk menggunakan ponsel Samsung ini. Kenyataannya, Samsung memang memiliki pasar yang sangat besar di Korea Selatan. Dan ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor budaya ekonomi dan strategi pemasaran, bukan karena adanya paksaan hukum. Nah, berikut merupakan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi Samsung di Korea Selatan dan juga membuatnya menjadi mendunia. Yang pertama ya, ini kebanggaan national pride. Samsung adalah perusahaan kebangsaan nasional Korea Selatan. Perusahaan ini telah menjadi simbol kemajuan ekonomi dan teknologi Korea Selatan. Dan banyak warga Korea yang merasa bangga dan loyal terhadap merek lokal yang mereka miliki ini. Membeli produk Samsung sering dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian negara, kualitas produk, dan inovasi. Samsung dikenal dengan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan memiliki teknologi terkini. Mereka telah berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk unggulan di pasar global, termasuk di Korea Selatan sendiri. Kualitas dan inovasi ini membuat produk Samsung sangat menarik bagi konsumen baik di Korea Selatan maupun di pasar global. Dukungan infrastruktur dan ekosistem. Samsung telah membangun infrastruktur yang kuat di Korea Selatan, termasuk jaringan layanan purna jual yang luas dan mudah diakses. Mereka juga membangun ekosistem produk yang terintegrasi, di mana berbagai perangkat Samsung dapat bekerja sama dengan lancar. Strategi pemasaran yang efektif. Samsung menggunakan strategi pemasaran yang agresif di Korea Selatan, termasuk promosi yang gencar, kerjasama dengan toko-toko terkenal, dan penawaran eksklusif untuk pelanggan lokal. Ini membuat merek Samsung selalu hadir di benak konsumen Korea Selatan. Ya, kalau kalian lihat biasanya itu ada kerjasama Samsung dengan beberapa judul drakor ya. Banyak sekali waktu Samsung seri flagshipnya kebanyakan akan digunakan oleh pemain-pemain di drakor ini saat memerankan tokoh dalam dramanya. Kemudian preferensi konsumen lokal. Konsumen Korea Selatan cenderung lebih loyal terhadap merek lokal dan memiliki preferensi terhadap produk-produk yang dibuat oleh perusahaan dalam negeri. Hal ini juga berkontribusi pada dominasi Samsung di pasar smartphone Korea Selatan, bahkan di pasar smartphone global. Oke, kesimpulannya, kerjasama antara Samsung dan Android adalah bukti bahwa sinergi, inovasi, dan komitmen terhadap kualitas adalah kunci kesuksesan di pasar teknologi. Dominasi Samsung di pasar smartphone yang ada di Korea Selatan adalah hasil dari berbagai faktor budaya, ekonomi, dan juga strategi pemasaran. Bukan karena adanya aturan hukum yang memaksa warganya untuk menggunakan ponsel ini, dan bukan karena paksaan dari pemerintah. Selain itu, Samsung telah membangun merek yang kuat dengan produk berkualitas dan juga inovatif, yang membuat banyak warga Korea Selatan merasa bangga dan loyal terhadap merek ini. Perjalanan panjang Samsung dari perusahaan dagang kecil hingga menjadi raksasa teknologi, ditambah dengan inovasi yang berkelanjutan dan mau beradaptasi terhadap teknologi baru seperti Android, telah memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri gawai global. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan sebuah kekuatan yang tak tertandingi di pasar gawai. Nah, sangat menarik untuk menunggu bagaimana evolusi dari kolaborasi Samsung dan Android ini ke depannya. Nah, kalau kalian di sini ada yang menggunakan produk Samsung, coba kalian ketik di kolom komentar tipe smartphone Samsung apa yang sedang kalian pakai untuk menonton tayangan YouTube ini. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka pembahasan dan segmen seperti ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.